langsung membalaskan dendamnya dari tahun lalu. Mungkin bukan tim yang sama, tapi ini negara yang sama yang mematahkan mereka di AWC MSC 2024. Let's go, kita akan lihat seperti apa kiprah mereka di Land of Dawn. Karena ini lawannya juga Detektif Fredrin pas kali ya. Detektif Fredrin. Pas kali ini detektif menggunakan Fredrin. Ngomongin soal Yisansin, farming itu akan menjadi kunci sampai level 4 aja kok. Karena level 4 Yisansin itu bisa ngasih damage, bisa ngebawain point kill dan Sans bakal coba di-commit, first blood hampir didapatkan, tapi Flicker for defensif. Tapi sayang sekali tetap bisa didapatkan. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans kerugian yang sangat mahal dengan Flicker yang sudah mereka miliki. Underestimate kah? Siapapun usernya, siapapun yang main Kimi early game itu akan tetap mematikan. Oke, bahkan di arah gold lane juga kayaknya Xavero agak cukup terpressure. Karena bahkan sampai Sing menggunakan Inspire-nya Lim ya tadi untuk mencoba untuk memberikan pressure di arah gold lane. Cuma yang harus mungkin kita sadari adalah Xavero ini dengan tidak adanya Purify, dia mungkin bisa di-commit sama Boxy sisi. Walaupun dia punya Darkening atau punya Order Billion sekalipun untuk ya menghindarkan damage yang diberikan. Pull yourself together, 20 yourself ya. Inspire lebih cepat, Flicker lebih cepat juga berartinya untuk Boxy dan juga Sing. Tapi untuk di awal ya landing gold lane lawan 1-1 dia pakai Inspire-nya. Sebenarnya itu jadi satu buah masalah juga tuh. Bisa di-gank nantinya. Mungkin ya ngelihat dari Sanse yang tumbang di awal, jadi itu poin plus lah untuk CFU kan. Oke, berarti nggak akan ada ganking nih untuk sementara waktu. Tapi berarti Sanse juga nggak 4 loh. Tapi nampaknya di arah bottom lane Keyboy rotasinya ditutup sama Boxy, tapi Kairi is coming menuju ke arah detektif. Apakah akan ada team fight sebelum adanya Turtle? Ini mendapatkan keuntungan sekali untuk tim Onyx kalau misalnya mereka berhasil membawa detektif, bahkan sampai detektif yang harus tumbang. Tapi tidak mau tinggal diam, Sans melakukan sedikit rotasi. Tapi sayangnya Traction Pulse betul karena Sans OP terlalu sakit. Dan Sans akhirnya memilih untuk mundur ke belakang melepaskan Turtle pertama mereka. Tapi dengan tidak adanya kondisi zoning atau retribution di depan sana, available untuk detektif berhasil di take over. Meanwhile permasukan dari tim Onyx, ini mereka kehilangan Kairi. Invasi jungle yang dilakukan, bahkan mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dari Kimi dan juga Kairi triple kill. Waduh. Kali ini berbahaya sekali tim Onyx Indonesia. Mereka harus punya item terlebih dahulu sebelum mereka memasangkan team fight kali ini, Lim. Ya, triple kill. Editnya, top lane Sing selamat. Solo kill gagal didapatkan, tapi tampaknya detektif is coming. OP bersama dengan Boxy sisi menutup jalan dari Xavero. Dengan tidak menggunakan flicker, itu wise decision yang bisa dia lakukan. What happened Onyx? Apa yang mereka lakukan di awal? Mereka seakan membuang semuanya. Mereka dengan hero farmingnya paksa untuk team fight, mereka lepasin turtle-nya. Purple-nya nggak ke cover juga, nggak ada yang ngedelay sama sekali. Inilah salah satu kelemahan dari Zetian. Zetian itu memang di awal nggak punya escape sama sekali kan. Bukan di awal, bahkan sampai late game pun mengandalkan spell sekali. Match up-nya Kimi, yang dimana memang Kimi tipikal yang nyiksa landing. Dari itu makanya awal. Jadi satu perbedaan yang nyata gitu loh buat Onyx. Sekarang mereka harus reset, mereka harus sabar. Karena gold udah 2000 gold nih menuju ke arah CFU Gaming. Ini baru menit 3. Iya, jangan sampai terlena. Dia butuh ambil take over turtle-nya sih, Lim. Dia harus gimana caranya balikin keadaan yang mereka miliki. Gua rasa skip sih turtle-nya. Iya, kalau misalnya Ambil mereka mau dan Boxy sisi bakal coba di Allah dan Tsunami Slave berhasil mendapatkan Kairi. Ke jalan untuk pulang mendapatkan Keyboy di depan sana. First Craig-nya tidak bisa mendapatkan apapun. Waduh, he's coming. Bukan Turtle menjadi target utama mereka, tapi ternyata purple buff dari Detektif Fredrin yang langsung objektif membuat seakan-akan Kairi invite jungle-nya benar-benar ditutup. Dan lihat Kairi 02. Ini benar-benar harus berhati-hati. Boxy sisi Tsunami Slam-nya. Selama Kairi gak ada dash, gak ada Threshold, dia pasti bakal commit. Tapi Darkening dikeluarkan, target menuju ke Boxy sisi mencoba untuk bertahan. Phoenix after Fury. Waduh, nggak terlalu terburu-buru dengan keadaan keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Di akhirnya mereka berhasil mendelay sedikit turtle yang mereka miliki dan Xavero. Waduh, dengan adanya kondisi yang dimiliki dan crossbow of Ting. Captain dari Sing kali ini berhasil terbang dan bahkan Santi zoning out habis oleh OP bersama dengan Sing. Walaupun tidak ada pasif, tapi nampaknya bermasukan dari tim Onyx. Kairi membalaskan kembali keadaan. Kairi mundur ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan Sans. Tapi Xavero
berhasil menghindari press ward dengan Darkening dan dia berhasil membuying time sedikit. Tapi sorry to say, Lim, Turtle tetap di tangan dari CFU Gaming. Itu dia, dan sekarang baru 1 poin kill. Sementara lihat Boxy maju lagi ke depan, dia akan invade jungle, gak dikasih. Gak dikasih Kairinya. Mau ngambil jungle pun susah banget Kairi. Makanya gue bilang tadi, early yang membuat mereka tuh kayak misplay lah bisa dibilang early-nya. Itu membuat dampaknya sampai mid game dan bahkan sampai late game. Iya. CFU punya 1-1, jangan lupakan itu. Ya betul sekali. Dan mungkin dari CFU Gaming kali ini mereka kita melihat adanya keretakan mungkin nanti di arah mid to the late game. Kenapa? Kan setidaknya Onyx ID punya damage link. Setidaknya dari kekalahan 3000 gold di early mereka kalau mau team fight di mid pun ini masih belum cukup damage ya. Tapi ini combo simple sekali loh. Tsunami Slam, pecahin weakness pointnya 1-1. Ini simple combo yang tapi mematikan banget, Ji. Maksud gue mereka nggak punya solusi juga loh dari itu selain Savero yang punya Order Brilliance. Tapi jangan lupakan, wadunya ini dari tadi selalu ke backline. Dia nggak pernah sayang sama flicker yang dia miliki. Wadunya ngezoning out dengan Primal Ward dan damage-nya cukup worth it dengan 4 poin kill yang udah dia dapatkan. Lihat duit Sans, lihat duitnya Kairi sama. Iya. 2.800 gold. Karena Kairi nggak ada space. Iya. Sans butuh bantuan, Kairi butuh bantuan. Sedangkan kalau mereka pilih muncul di Sans ya berarti memang nggak akan ada gerakan lagi ke arah Kairi nantinya. Itu yang selalu dimanfaatkan oleh CFU. Sekarang konsepnya ada turtle yang akan muncul, Singnya udah mulai dilepas. Mid game itu memang punya CFU harusnya. Makanya gue bilang tadi, ya Sans farming dulu sampai level 4, seenggaknya dia punya turtle ship-nya, dia udah punya ultimate, baru dia bisa ngedamage. Sayangnya dari awal dari paksa team fight, belum sampai level 4 bahkan. Oh, Fish Creek, Kiboy. Oh, sudah terpancing. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka telah mendapatkan informasi kalau roamer mereka tidak memiliki ultimate. Informasi dari Mountain Choker langsung flicker dan Tsunami Slam berjika Lutfi menggunakan badan Kiboy. Fist break yang on point tapi sayang sekali crossbow of Ting dan seorang Sing berhasil mendapatkan 1 weakness point yang menerbangkan dirinya bersama dengan Savero. Unstoppable didapatkan membuat para pasukan dari tim Onyx ID memang mereka membalaskan keadaan tapi sayangnya fist break tanpa adanya fist crack. Kombinasi layaknya makan telur tanpa garam. Itu dia ya, hambar ya jadinya. Tapi sayang banget sih Fish Crack itu pakai untuk coba dodge, untuk predik tadi. Jadi nggak ada efek stun yang pasti. Oh itu kalau ada Fish Crack gue pastikan sih mereka bisa membalas setidaknya shutdown terjadi dari OP. At least 3 lah, 3 yang tumbang tadi kalau misalkan ada. Sama-sama 3? Ya sama-sama 3, bahkan mungkin nggak ada korban sih dari Onyx ya. Karena ada efek stun, tapi ya oke lah, let it go karena udah terjadi juga 11-2 sekarang. Onyx, apa yang terjadi? Perwakilan terkuat dari Indonesia. Yes, the champion of MPL ID. 7 menit. Hampir ke menit ke-8. Tapi sabar dahulu karena para pasukan dari tim Onyx ID mereka harus mendapatkan itemnya sebelum mereka memaksa team fight. Yang membahayakan adalah gimana kalau tim CFU ini tidak mengasih nafas itu sebenarnya, Lim. Itu dia, dan itu nggak bakal dikasih nafas, Ji. Gak usah pakai kalau, tapi memang nggak akan dikasih nafas. Lihat konsil, waduh. Oke, nampaknya team fight kembali terjadi. Detektif Freddy masuk ke arah tengah. Substrate for defensif, tapi dapat Tsunami Slam di depan sana membuat Lutfi harus ter-take down. Di top lane, untungnya Kairi masih memiliki sedikit space untuk mendapatkan 1 turret setidaknya at least. Tapi para pasukan dari tim CFU Gaming, mereka mendorong di dual lane, mid dan bottom lane. Bahkan mereka mencoba untuk menerobos mendapatkan holy defense sebelum lot mereka dapat. Wow, ini kalau sampai kebuka holy defense di menit 8, Ji. Gue nggak tahu sih harus ngomong apa, tapi ya balik lagi ngelihat dari Onyx, mereka masih punya celah kok. Winning condition dari Onyx yaitu apa? 1 farming dulu karena Savero. Ini masih ada sedikit cahaya dari Savero. Betul banget. Kairi memang butuh sekali space. Ya mungkin gimana caranya direct late game nggak ada lagi. Dan mereka bikin gimana caranya ke goldnya ini jadi sama-sama tajir lah. Memang kalau bedanya makin banyak pun nggak masalah. Savero, ini akan dive sepertinya. Oh, langsung Tsunami Slam mendapatkan point kill dari Savero dan lihat Fish Creek yang on point berhasil dihindari Sing. Di depan sana Kiboy harus take down master kill. The Master from Cambodia kembali lagi membuat 1 ingatan dari Onyx Indonesia yang mungkin sedikit terlintas di benak kita. Dimana si Yusun sebelumnya juga sempat menggampar Onyx ID. Tapi ini nggak boleh terulang. Onyx ID harus reset. Dan bahkan kalau bisa kita melihat mereka masih punya chance untuk bisa mempertahankan, tapi holy defense sekarang mid lane, Lim. Ini udah ke-trigger di sebelum Lordnya datang. Oke. Mungkin ya siapapun boleh diangkat, siapapun boleh di Tsunami Slam, tapi nggak boleh Savero. Savero satu-satunya yang punya damage dari Onyx. Jangan sampai Savero-nya keangkat kayak di top lane tadi. Even ada counter setup yang bagus banget dari Sans. Ada Fury of the Phoenix.
itu nggak ada eksekusinya. Kairi belum ada damage. Satu-satunya punya damage itu cuma Xavero dan gua rasa itu pun masih kurang. Masih kurang untuk benar-benar menghancurkan semuanya. Maka dari itu sekarang Onyx mereka harus defense mati-matian. Mereka harus mencari celah nih. Sekecil apapun celahnya harus mereka manfaatkan. Karena Lord yang pertama ini sangat berbahaya. Oh, karena udah tidak ada hold di defense. Tebangan Onyx Indonesia di depan sana. Mereka mencoba untuk mempertahankan base mereka. Action pulse berhasil dihindari oleh Keyboy. Tapi sedang Slave. Karena Luffy yang bisa melakukan satu buah kekacauan di arah backline. CFU bakal dihilangkan. Point kill terdapatkan Kairi. Tapi Kairi tersounding out. Prime Wardnya nggak sampai. Untungnya saja para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka masih bisa selamat. Dengan ada 4 pemain mereka harusnya masih bisa melakukan defensif. Pertukaran 1 untuk 1. Ya, tapi lihat goldnya Ji. 12.000. Wow, ini rekor kekalahan gold Onyx mungkin. Ya, tapi Onyx masih bisa bounce back. Gimana caranya mereka melakukan defensif, itulah kesempatan mereka untuk bisa bounce back. Dan langsung ada waduh di depan sana. Tapi untungnya Xavero standby dengan Order Billions yang dia miliki. Oke, 12.000 gold difference. Tapi gimana cara Onyx bisa nge-relay dan nge-drag game ini menuju ke late game? Itu jawaban satu-satunya, Lim. Dan itu hindari team fight, defensif, bermain dengan sabar. Karena kalaupun nanti di arah late game sekali perbedaan 8.000, 10.000 pun selama itemnya equal, paling nomornya aja. Masalah lihat ini 70 detik lagi Lord Ji. Berarti waktunya cuma 70 detik. Mereka nggak bisa selamanya menghindari team fight tuh nggak bisa. Mungkin ya memang caranya gimana hindari team fight. Yes, tapi team fight ini akan dicari oleh CFU-nya. Gak mungkin CFU-nya diem di base mereka kan. CFU akan masuk, CFU akan bermain di depan, lihat gak keluar base aja nggak bisa dari Onyx. Dari segi item, Blood Wings, Lightning Trenchan dan sekarang Conceal. Mau dipaksa Boxy. Oke, Boxy masuk terlalu dalam. Dan Traction Ball! What a combo from Moppy! Double kill didapatkan banget Tsunami Slam di sana. Dan selesai. Captain Sing speaking in Maniac menutup game yang pertama untuk Onyx Indonesia. Oh my god, what happened Onyx? Please bounce back di game yang kedua. CFU, wow. Ini dia perwakilan dari Cambodia. Menghancurkan, ini lebih menghancurkan daripada TLPH menghancurkan Ultra Legends. Lebih berkali-kali lipat kekalahan gold terbanyak dari Onyx sepanjang yang gue lihat. Oke, Bude Clara Mongsar, Om Wawa, Goni, please bantu kita untuk Onyx bisa bounce back di game kedua, Bude, silakan. Iya, dan suara terkejut dari para caster sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan begitu sadis kekalahan di game yang pertama untuk Onyx. Mereka harus menerima hantaman yang diberikan oleh CFU. Yap, apa yang bisa kita lihat adalah early game power yang memang kalah tadi buat Onyx, di mana early gamenya Kimi plus juga Kalea dan dibantu juga dengan kehadiran Wadu tadi. Ini yang mengacak-acak akhirnya pola permainan dari Onyx, dan akhirnya karena mereka nggak bisa untuk bounce back, kekuatan dari Fredrin tampak. Dan bahkan untuk late game insurance mereka 1-1 ini sangat terjaga sekali loh tadi. Sangat safe, tidak terpick off sama sekali, dan ini yang bisa kita expect dari CFU. Mereka selalu mengambil high tempo dari early game dengan komposisi yang seperti ini tuh playstyle-nya sangat-sangat masuk. Dan Onyx, tadi kita sempat mention di saat draft, ini early game-nya nggak boleh kemakan tempo dari CFU. Dan mereka malah ketinggalan 3.000 menit ketiga, bahkan terus berkali-kali lipat, dan yang membuat ini gamenya CFU. Iya, CFU kalau boleh kita bilang, waduh, bener-bener bikin kayaknya player Onyx waduh lagi. Sangat waduh sekali ya, triple di awal. Terus editnya. Dan aku ngelihat dia timing editnya bagus banget ya. Karena dia bahkan berani untuk menggunakan Primal Red waktu nggak ada orang sama sekali. Tapi pasifnya maksimal. Jadi bisa dapetin objective turret dengan attack speed dari pasifnya dia sendiri. Ini dari awal, Goni memang dari awal suka dari Onyx. Tapi Om Wawa dari awal sudah melihat bahwa si CFU draftnya kuat banget ya Om. Yap. Apanya sih yang bisa membuat line up dari CFU kelihatan di kacamata Om Wawa adalah Arwanto ini sesuai atau benar kuat? Banyak sih, banyak faktor ya. Mungkin salah satunya adalah dengan mereka dapetin 1-1 juga tadi. Yang kedua aku ngelihatnya Fredrin ini memang cukup solid banget dipakai dengan detektif. Terus juga kombinasi dengan pindah role-nya juga sebenarnya OP ke mid. Ini ngebawain segalanya karena dia akan jauh lebih bisa mengontrol rekan-rekan yang lain. Plus untuk bisa jalur rotasinya kemana. Ini lebih jauh bisa dipegang. Plus Wadu juga yang menyala. Dan draft dari CFU itu adalah draft crowd control.
Rata-rata punya sisi yang luar biasa besar. Single target lock mereka punya, damage mereka punya di early game. Itu keangkat sekali pakai onward, udah pasti hilang ketempel dengan Kimi. Jadi udah kelihatan banget ya Om dari awal Onyx akan tertatih-tatih. Yes. Tapi apa nih yang mungkin bisa dilakukan Onyx? Misalnya ada sesuatu yang mereka lakukan dan akan membuat hasilnya berbeda. Kalau aku ya, Piknikan hero-nya atau mungkin dari hero dulu kali ya. Oke, hero-nya apa tuh? Kalau aku ngeliatnya tadi Lunox untuk bisa menghindari crossbow of tank, yes, it's good, Yes. pastinya bisa Tapi? banget ya. Tapi aku lebih suka kalau misalnya kita melihat adanya Iritel yang menjadi hero, salah satu hero yang sering dipergunakan dengan Savero. Oke. Itu kita nggak ngeliat sama sekali. Dan mungkin dengan pemakaian Valentina misalnya di mid. Tadi kita sempat bahas juga Yes. Valentinanya dan menurut aku mungkin dengan adanya retail ada mobility. Seenggaknya bisa cepet-cepetan lah, adu cepet-cepetan dan aku expect juga untuk nanti ke game yang kedua mungkin ban 1-1-nya sih. Udah Oke. nggak bisa kalau emang Onyx masih red side, 1-1 wajib di ban. Kecuali mereka blue side. Tapi apa sih Gon yang harusnya mungkin dilakukan oleh Onyx yang nggak dilakukan oleh Onyx di game pertama yang kamu sebenarnya ngeliat ada potensi bisa menang nih dengan line up kayak gini dengan hero ini. Tapi apa nih? Kalau aku lagi ya, karena lawannya Fredrin, lawannya tadi mungkin karena mereka maksa karena Fovius, tapi lawannya Edith. Gak usah terlalu maksa di early-nya. Oh, Mestinya mereka oke. lepas aja, jangan terlalu kemakan tempo CFU. Dan snowballnya terlalu cepat, gak bisa di stop. Ya, sebenarnya bukan Onyx yang kemakan tempo ya, lebih ke CFU yang memang early game-nya sudah ngepok kan. Dan ngepoknya itu yang diladenin dengan Onyx juga. Yang Gak imbasnya bisa ya dihindarin berarti ya? benar, itu banyak efek slow juga yang diciptakan tadi di mid-nya yang membuat mereka nggak bisa kemana-mana tadi. Mereka harus kena first blood juga dan hanya memberikan 3 poin kill. Hanya 3. Tiga doang. 3 loh itu. 2-1-3 itu 7 kali lipat. Lumayan, ya emang one sided. Karena Super one sided. 10 menit 11.000 perbedaannya itu sangat-sangat signifikan tentunya. Dan CFU finishing touch-nya juga ada. Itu sih yang mungkin aku expect mungkin CFU, wah ini apakah ada blunder, ternyata nggak disiplin, rapi. Ini Benar-benar momen bagus banget. hantam-hantaman nih. benar. Menurutku ini adalah salah satu momen buat Onyx sebenarnya. Cuman yang kita lihat kenapa mereka bisa kalah ada 2 faktor sebenarnya ya. Yang pertama itu karena level dan item gap. Itu yang terjadi. Yang kedua karena memang ada power hero yang dipegang dengan CFU juga. One-one-nya crossbow of tank udah pasti bubar semua yang ada di belakang. Dan itu yang membuat One-one menjadi salah satu hero yang cukup mahal di MSC sekarang. Sangat-sangat mahal dan ini kombinasinya juga sangat-sangat DPS fisik ada, DPS magicnya juga ada. Dari Kimi yang positioning traction pulse-nya nanti mungkin kita lihat di highlight ya, itu yang menjadi finishing touch untuk CFU Gaming bisa end the game. Ya. Masih dengan box CC ya. Box CC yang selalu bisa memberikan single target lock yang cukup on point. Ya tapi OP dia juga bahkan Om 100% kill participation nih kayaknya. Itu dia. Satu lagi Clara kalau aku Apa? melihatnya. Apakah kalian melihat ada Purify di Onyx? dia. Tidak. Lebih memudahkan Boxy untuk bisa mengangkat pemain-pemain Onyx. Di sini nih traction pulse-nya nih. Iya. Kena 4. Boom. Langsung dikombinasinya. Wadidaw. Ya. Gila sih, itu finishing touch yang sangat-sangat bagus. Apa mungkin di sini Onyx berpikir kita nggak perlu defensif, kita aja duluan yang ngegas. Jadi nggak perlu purify, nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa kalau ada informasi ya, atau kalau lagi menang level ada satu yang di depan, aman kita dengan Purify. Tapi kalau lagi posisi lagi sama atau bahkan under, Bener. nah ini yang serem nih, karena kita nggak tahu nih boost mana kita bakal diserang. Tapi ini tamparan yang sangat besar di game yang pertama untuk Indonesia. Juara dari region Indonesia harus dihantam dengan kekerasan 2-1-3. Dan apa nih yang harus kita fokuskan? Mungkin kita yaudah lupain. Ini adalah game pertama untuk Indonesia. Tadi pemanasan gak sih? Mindsetnya harus gitu gak sih? Iya sih, aku yakin dari recovery mereka pengalamannya tinggi lah dari kalah game pertama. Menurut Iya. aku nggak akan terlalu berdampak ke game yang kedua. Cuman resetnya harus cepat. Dan ya itu, mungkin kalau mereka lebih pengen red side dan ini biasanya ya, Coach Yab lebih prefer ada tendensi lebih suka di sisi merah atau mungkin second pick. Ya udah ban one-one-nya. Gitu sih. Oke, pokoknya fokusin ke arah hero-heronya dulu nih. Ban 1-1. Om Bawa gimana? Kembali ke comfort hero saja lah ya. Kayak kita jarang ngeliat kan Sunshine mungkin di Kairi, Lunox di tangan Savero. Back to basic dulu kah untuk Onyx sendiri dan udahlah lepas pressure gitu loh. Kalian Apa? sudah ada di sini ya. Mereka lagi tes ombak Om lagi Bisa coba. jadi. Coba tes meta dan kalau dari key players di game yang pertama. Iya, OP ya. Ini mid laner tadi Kimi ini yang dipakai dengan dia. Ya. Jadi rich guy, jadi the carry juga. Benar-benar sangat-sangat menempelkan sekali.
Ya, ini sangat-sangat signifikan ya perbedaannya ya. Iya. Tapi pengen nambahin soal OP ini, dia ini udah pindah role selama karirnya 3 itu kali. 4 kali. Empat Udah ya? 4 role. Kasarnya udah 4 role, mungkin pindah 3 kali. Jadi tinggal EXP doang ini yang dia belum pernah berkelana ke EXP lane. Paling cocok yang mana, Gon? Sejauh ini yang dapetin paling banyak impact mid lane nih kelihatannya. Berarti 877. buat kamu sekarang ini adalah role yang paling Cocok tepat dia untuk cocok. OP. Oke, karena dilihat-lihat juga OP dengan kiminya melalang buana ke sana kemari, menyelesaikan gamenya, bahkan ngasih pressure dari awal first blood. Suns kena first blood di tengah. Ya sekali lagi nih ya, ini Chetien, Ini- mage yang memang full utility, memang bisa mengganggu ya, tapi hanya sekedar mengganggu, bukan typically yang bisa nge-burst down dan bisa memberikan konsisten damage seperti Kimi. Nah, dan itu yang sebabnya kita ngeliat Chetien kadang-kadang diambil, kok gak ada damage ya, karena memang dia utility mage, bukan yang bisa nge-burst. Dan bantuannya dia nanti bakal bagus kalau teman-teman yang lain sudah mulai join. Kalau untuk di early kayak, ya lumayan repot lah dia sebelum level 4 ya, sebelum punya Fury of the Phoenix. Tapi benar kata Lemon ya. Kalau damage ya, Ya. tapi kalau secara utility aku suka Chetien sebenarnya. Oh, Karena sebenarnya Chetien ini hero yang kompleks, bukan yang mudah ya buat dipakai. Ya kalau bicara damage ya udahlah, damage pasti jauh di bawah dengan yang lain. Tapi kalau kita bicara soal team fight dengan good comms, komunikasi, Chetien adalah salah satu hero mahal sebenarnya. tapi bukankah mid lane lebih enak kalau mid lane yang berdamage? Tergantung, balik lagi tergantung komposisinya. Karena tadi dibawakan Lunox gold lane, oke berarti mereka rely-nya magic damage-nya dari Lunox-nya aja. Ngarepnya kan harapannya seperti itu. Dan utility-nya Chetien. Cuman ya komunikasi harus penting, ditambah lagi sebenarnya tadi komposisinya ya mestinya terang banget. Ada Yi Sun Shin, ada Chetien. Cuman early game-nya terlalu kalah, itu yang membuat Onyx gak bisa terlalu berkutik. Kayaknya Sekarang CFU ini. juga mereka nggak perlu takut-takut bersembunyi, umpet-umpetan. Langsung Mereka brutal banget mainnya di game yang pertama tanpa ampun untuk tim Indonesia, dan ini yang harus dipikirkan bagaimana atau siapa yang harus difokusin di game kedua nih. Ya. Coach Yep sama Coach Adi lagi pusing di belakang. Karena banyak kan yang harus di-ban ini kemana dulu nih. Apalagi hero-hero detektif gak cuma Fredrin loh ya. Ini sebenarnya masih ada lagi yang belum dibuka dengan dia kan. Terakhir-terakhir pakai Hero Assassin dengan Betul, linknya. masih ada gitu loh. Dan Boxy ini tetap menurutku menjadi salah satu highlight lah untuk Onyx sendiri. Karena tadi dia adalah pemain yang paling berhasil ini untuk membongkar pertahanan Onyx. Kayak dia berani untuk diving dan dia berani untuk bisa ya ngompor segalanya. Bahkan single target lock dia selalu pas. Berarti jangan kasih Boxy hero-hero pick off. Ya, Tadi Playmaker. kan hero dia sih. Tadi cowok udah di-ban kan tadi kan. Iya. Tapi ada Kalea yang lepas juga memang. Lumayan mahal lah ya. Jadi ini tugas berat pasti buat Suns juga. Melihat dia adalah wajah dari mid laner kita. Aku sangat berharap ini kalau Suns ya udahlah ya. Karena utility hero tadi yang dipakai. Ya. Ya ini damage hero kan nanti untuk mid laner kita nih ya buat Suns. Mudah-mudahan bisa bounce back lah untuk Onyx untuk Indonesia. Iya dong, karena kalau kalah di sini mereka harus turun ke lower bracket dan ini sudah 1-0. Satu lagi bisa menendang Onyx untuk turun ke lower. Tapi tentu saja Onyx yang kita tahu tuh nggak kayak gini. Betul. Ya nggak betul. sih? Betul. Itu dia. betul. Setuju nggak sih? Setuju. Sekali.